kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih untuk Tuhan. Kalau sampai hari ini, Minggu tanggal 18 April 2021, kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk hidup. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudaraku yang berulang tahun minggu ini. Doa saya semoga saudara sehat, panjang umur, lebih mengasihi Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.
Hari ini kita akan mempelajari kitab Mazmur 42 bersama digandeng dengan Mazmur 43. Mari mempersiapkan hati, Tuhan siap memberkati kita. Mari kita buka di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih buat pertolongan dan perlindungan Tuhan satu minggu ini. Kami mohon ampun buat semua dosa kami yang kami buat sengaja dan tidak sengaja kepada sesama kami dan juga kepada Tuhan. Kuduskan kami karena belas kasihan-Mu, kami mohon. Dan Tuhan, mampukan kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami rindu hidup kami dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kami rindu doa kami didengar Tuhan. Kami haus lapar akan firman-Mu, mohon urapan baru supaya kami mengerti dan dapat melakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita mendengarkan dari audio Mazmur 42 dan 43 sambil kita membuka Alkitab kita dan memperhatikan dengan seksama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu, dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, "Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, 'Di mana Allahmu?' Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?
Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Ya Allah, ya Allahku, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudaraku yang kekasih, Mazmur 42 dan Mazmur 43 ditulis oleh Bani Korah atau keturunan Korah. Mereka adalah orang-orang Lewi yang mendapat anugerah Tuhan bisa bertugas melayani untuk memainkan musik dan memuji-muji Tuhan di bait Allah. Kitab Bilangan 16 mencatat bahwa Korah memimpin pemberontakan menentang Musa. Korah dan kawan-kawannya menyangka bahwa mereka dapat memilih dan mengangkat diri sendiri untuk menjadi pemimpin menggantikan Musa. Tetapi dengan jelas Tuhan menunjuk apa dan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap bangsa Israel. Korah, Datan, dan Abiram akhirnya dihukum oleh Tuhan. Mereka diturunkan hidup-hidup ke dunia orang mati dengan cara bumi terbelah dan menutupi mereka, ya, sehingga mereka binasa. Tetapi para putra Korah dan keturunan Korah tidak ikut mati bersama ayahnya yang memberontak kepada pimpinan Tuhan dan Musa. Karena mereka tidak ikut berontak, mereka tetap hidup, boleh melayani Tuhan dengan setia. Luar biasa kasih setia Tuhan. Terpujilah keadilan Tuhan. Sebab itu saudara, kalau kita masih boleh hidup, masih boleh melayani Tuhan, itu kesempatan yang luar biasa. Lakukanlah dengan baik dan setia. Saudara-saudara, Mazmur 42 dan 43 ini berisi tentang kerinduan yang sangat besar dari Bani Korah kepada Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan pemegang otoritas tertinggi. Tuhan pemilik kehidupan. Ketika hidup saya dan saudara mengalami banyak tekanan, merasa tidak dihargai, ditinggalkan, sendiri dan sepi, ayo jangan putus asa. Jangan beri celah kepada iblis. Mari bangkit dan kuat. Jadi pemenang. Bagaimana caranya? Firman Tuhan di dalam Mazmur 42 dan 43 ini memberi cara yang jitu untuk kita bangkit dan kuat jadi pemenang. Dengan cara merenungkan, mengingat-ingat kebaikan dan kasih Tuhan yang sudah pernah kita alami. Membaca firman Tuhan dengan sungguh dan mencari Tuhan di dalam doa. Mari lihat di ayat 2 dan 3.
Dari Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara, seperti seekor rusa yang sangat bergantung untuk kehidupannya kepada air, demikianlah gambaran hidup saya dan saudara. Jika kita tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, maka kita semua lemah, putus asa, dan akhirnya mati secara rohani. Kita sangat bergantung kepada belas kasihan dan kuasa Tuhan, bukan? Setiap orang yang rindu untuk lebih dekat kepada Tuhan, lebih mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mau lebih akrab dan mengenal Tuhan, maka akan menemukan jalan keselamatan dan memperoleh kekuatan, kesanggupan untuk hidup dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Tentu itu proses. Markus 4 ayat 19 mencatat, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Markus 4 ayat 19 mengingatkan kita untuk waspada. Jika hidup kita terus-menerus khawatir, jika kita fokus kepada kekhawatiran, mungkin karena kemiskinan, ingin kaya, lebih kaya, dan keinginan-keinginan lain, maka kita akan mengalami bencana. Firman Tuhan yang pernah kita dengar, yang kita pernah baca itu akan hilang. Oleh sebab itu, mari kita fokus kepada kasih dan kuasa Tuhan. Kita fokus kepada rencana Tuhan yang baik. Tuhan memiliki rencana damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Tercatat di dalam Yeremia 29 ayat 11. Ya, Yeremia 29 ayat 11. Fokus bahwa Tuhan tidak merancangkan yang jahat buat saya dan saudara. Tuhan merancangkan yang baik, yaitu damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, mari kita lanjutkan dengan ayat 5. Ya, kita imani itu. Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ayat ini berbicara mengenai kerinduan yang sangat besar untuk bisa beribadah. Rindu banget bisa memuji-muji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Karena mengalami pertolongan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita memiliki kerinduan yang besar, yang sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan? Apakah kita selalu rindu untuk berdoa memuji Tuhan, mendengar dan membaca firman? Sebab hanya kepada orang yang sungguh-sungguh berseru dan datang untuk berdoa dan mencari Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan berkenan untuk ditemui. Dan Tuhan akan memulihkan keadaan orang itu. Bacalah di dalam Yeremia 29 ayat 12 dan 13. Jika kita sungguh-sungguh berseru-seru kepada Tuhan, datang untuk berdoa dengan tekun, dengan segenap hati, mencari Dia dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan berkenan untuk ditemui. Tuhan pencipta langit dan bumi, pemegang otoritas tertinggi itu berjanji bahwa Dia berkenan untuk ditemui. Dan Tuhan akan memulihkan keadaan orang itu yang bersungguh-sungguh datang mencari Tuhan. Saudara, ayat 6 dan 7 mencatat, mengapa engkau tertekan hai jiwaku?
dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Depresi dapat dialami oleh semua orang. Jika mengalami banyaknya tekanan, beratnya beban dalam kehidupan. Kita juga tidak luput dari banyaknya persoalan. Bagaimana kita bisa menang dari depresi? Bagaimana kita bisa menang dari putus asa? Sehingga jiwa kita mengalami kekuatan baru. Sehingga memiliki ketenangan untuk menghadapi persoalan kehidupan. Firman Tuhan dari Mazmur 42 dan 43 memberi caranya yang sangat luar biasa. Yang pertama, saudara, untuk bisa kuat, tenang, dan sanggup menanggung segala perkara, kita harus sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Iman kita harus semakin kuat. Dan kita tahu firman Tuhan mengatakan iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Sebab itu kita harus setia membaca, merenungkan, mendengar, mengerti firman Tuhan. Gereja sudah memfasilitasi dengan pendalaman Alkitab Clearsight setiap hari. Sekarang kita mulai dari kitab Kejadian. Gunakan kesempatan dengan baik, saudara, supaya pengertian dan pengetahuan kita semua tentang firman Tuhan bertumbuh, sehingga iman kita juga bertumbuh. Kita harus setia mendengar, membaca firman Tuhan, merenungkan, mengerti, sehingga kita tahu bahwa Tuhan memiliki janji-janji yang luar biasa bagi orang-orang yang hidup mengasihi. Tuhan memberikan kemurahan, Tuhan memberikan kasih dan setianya, sehingga kita tahu bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan lebih dari kekuatan kita. Bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna dan kekal. Bagi orang-orang yang melakukan kehendaknya. Hati kita kan jadi terhibur kalau kita fokus kepada firman Tuhan. Yang kedua, mari kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan yang sudah pernah kita alami. Sampai hari ini kalau kita masih hidup, dapat beribadah, dapat melayani. Itu karena pertolongan Tuhan, bukan? Ebenezer. Ingat-ingat pelan-pelan. Ingat-ingat satu persatu. Sehingga kita diyakinkan kembali, hati kita menjadi kuat bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan masih memiliki rencana yang indah dan besar bagi kita. Wow, sangat menyenangkan bukan? Kalau kita tahu bahwa diri kita dikasihi oleh Tuhan, sehingga kita dapat tersenyum kembali. Kalau kita tahu Tuhan mengasihi kita, Tuhan sudah mati buat kita, supaya dosa kita diampuni. Tuhan sudah bangkit buat kita. Tuhan sudah naik ke sorga, sedang menyediakan tempat buat kita. Kita tahu dari firman Tuhan, Tuhan sedang bersyafaat buat kita. Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk menyertai, menolong, menghibur. Kita tahu firman Tuhan menjadi petunjuk bagi kita. Kita tahu teman-teman, saudara-saudara kita seiman berdoa buat kita. Wow, kita menjadi senang dan bersemangat, bukan? Yang ketiga, mari fokus pada kasih dan kuasa Tuhan. Sebab hanya kasih Tuhan yang sempurna. Tidak bisa dibandingkan dengan kasih siapapun. Dan kuasanya sangat bisa diandalkan. Mari kita berdoa, berdoa, berdoa. Jangan putus asa. Ya, mari kita menyanyi, memuji, muji Tuhan. Terus lakukan itu. Berdoa, memuji Tuhan, baca firman, lakukan. Lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Sebab pengharapan kita hanya pada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang sanggup memberikan kita kasih yang sempurna.
Sebab hanya Tuhan yang setia dengan kekal. Sebab hikmat sumbernya dari Tuhan. Kita sering tidak mengerti apa yang harus kita lakukan. Terlalu bingung, terlalu banyak yang diurus. Hikmat datangnya dari Tuhan. Dan Alkitab bilang kalau kita kekurangan hikmat, kita berdoa minta hikmat dari Tuhan. Tuhanlah yang bisa mengajar kita untuk mendapat solusi jalan keluar. Mendapat kekuatan, mendapat pencerahan. Mengalami mujizat, itu semua kasih karunia Tuhan. Sebab itu mari saudara kita praktekkan Mazmur 42 dan 43 ini. Di tengah badai pencobaan, kita bisa tetap kuat, senyum, sanggup memuji-muji Tuhan. Karena kita fokus kepada kasih dan kuasa Tuhan. Tuhan tidak akan mengizinkan kita terus-menerus hidup dalam kegelapan. Sebab di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5b dicatat, 1 Yohanes 1 ayat 5b, Allah adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi kalau kita sekarang merasa hidup kita gelap, buntu, gak tahu apa yang harus dilakukan, gelap. Ingat, cari Tuhan. Sungguh-sungguh, sebab di dalam Tuhan tidak ada kegelapan. Semuanya terang. Tidak ada perkara yang terlalu sulit buat Tuhan kita. Amin. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus selalu dahaga atau rindu akan Tuhan. Kita harus setiap hari mau lebih akrab, lebih dekat, lebih intim dengan Tuhan. Dengan cara apa tadi? Baca firman, dengar firman, mengerti dan lakukan. Fokus kepada kasih setia Tuhan. Berdoa senantiasa tidak jemu-jemu. Dan memuji-muji Tuhan. Mari kita selalu punya hati yang rindu untuk lebih dekat dengan Tuhan. Untuk lebih akrab dengan Tuhan. Agar kita mengalami selalu bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Melewati semua keadaan. Kalau Tuhan Immanuel, kita jadi gak takut. Kita jadi gak depresi. Kita tahu kok ujungnya kita akan meninggal dan masuk surga. Jadi selama kita masih diizinkan Tuhan hidup, kita harus hidup dengan baik dan benar. Melakukan apa yang harus kita lakukan seperti yang Tuhan mau. Dan kita tidak selalu sempurna. Mungkin kita gagal dan jatuh. Tapi kalau ada Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan akan menolong, menghibur. Kita tidak tergeletak, tapi diangkat untuk kembali berdiri, tegak, dan berjalan di dalam rencana Tuhan. Amin. Jadi hidup bukan asal hidup, tapi hidup berkualitas bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara waspada ya, jangan sampai kita tidak memiliki kerinduan lagi untuk mencari Tuhan. Tidak punya lagi kerinduan untuk beribadah dengan sungguh. Menganggap bahwa ibadah itu membosankan, tidak berguna, atau rutinitas. Bahaya. Waspada, itu bahaya. Kita bisa merasa nyaman dalam hidup berdosa. Dan akhirnya rohani kita mati. Dan ujung-ujungnya binasa. Mari saudara, milikilah kerinduan. Seperti rusa yang merindukan air. Demikianlah jiwa kita selalu rindu untuk bersekutu dengan akrab dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah sumber hidup kita. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Tuhanlah pengharapan kita yang bisa selalu diandalkan. Dia adalah pembela kita yang jitu. Dia adalah tempat pengungsian di waktu kita susah. Dia adalah sahabat yang terbaik dan kekasih bagi hidup kita. Saudara-saudara, mari kita praktekkan Mazmur 42 dan 43 supaya kita mengalami sukacita senantiasa karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Setia
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sangat baik, terima kasih Tuhan membukakan wawasan kami. Apa yang harus kami lakukan supaya kami tidak menjadi lemah, putus asa, depresi, hilang pengharapan. Tetapi di tengah badai pencobaan kami bisa kuat, bangkit, berdiri, dan jadi pemenang.
Kami harus dekat dengan Tuhan. Kami harus setia membaca firman, mendengar firman setiap hari, merenungkan dan melakukan. Kami harus fokus kepada kasih dan kuasa Tuhan. Kami harus mengingat-ingat kebaikan Tuhan yang pernah, sering, selalu kami alami sampai hari ini. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, kami tidak hidup sampai hari ini. Jadi Tuhan tolong kami, Roh Kudus ajar kami untuk bisa bersyukur. Bersyukur, memuji-muji Tuhan. Dan fokus kepada kasih dan kuasa Tuhan. Sehingga apapun boleh terjadi, selama ada Tuhan, ada pengampunan, ada pertolongan, ada jalan keluar, ada kesempatan baru. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau memilih kami menjadi anak-Mu. Dan belas kasihan-Mu, lepas belas kasihan-Mu lah yang menolong kami. Kuatkan iman kami, mampukan kami mempraktekkan ini dalam hidup sehari-hari, agar orang bisa melihat dan mereka akan bertanya, mengapa kami bisa? Dan kami akan menceritakan, ini karena Tuhan Yesus. Kami rindu hidup kami boleh menjadi garam dan terang bagi komunitas kami. Kami rindu hidup kami berguna seperti yang Tuhan mau. Kami menyerahkan semua masalah kami pada Tuhan Yesus. Dan kami bilang, Tuhan, ajari kami, mampukan kami untuk melakukan yang baik dan benar. Bapakku, tidak ada yang terlalu susah untuk Tuhan. Kiranya hikmat dan hati yang taat Tuhan berikan kepada kami semua. Kami rindu menjadi orang-orang yang menang, imamat yang rajani, orang-orang yang dikuduskan, orang-orang yang kembali mengalami perbuatan Tuhan yang besar. Sehingga itu akan kami ceritakan kepada banyak orang, guna hormat kemuliaan Tuhan. Tuhan, mohon lawatan Tuhan untuk bangsa negara kami. Mohon lawatan Tuhan untuk para pemimpin kami, supaya mereka takut Tuhan dan diberi hikmat, sehingga dapat memimpin dan mengelola negeri kami dengan baik dan benar. Sehingga korupsi, kolusi, nepotisme, terorisme itu habis. Damai dan sejahtera Tuhan menolong kami untuk kami bisa hidup berkemenangan. Kami mohon berkat Tuhan untuk hamba-hamba-Mu, untuk seluruh jemaat Tuhan. Tuhan tahu pergumulan-pergumulan kami semua. Ada yang sakit, ada yang susah, ada yang lemah, ada yang merindukan keturunan, ada yang merindukan jodoh, ada yang merindukan pekerjaan, dan pergumulan yang lain. Mohon Tuhan tolong, mohon Tuhan berkati, mohon Tuhan buka jalan, permuliakan nama-Mu, sehingga seluruh hamba-hamba-Mu dan jemaat Tuhan mengalami kembali kasih dan kuasa Tuhan, dan lebih lagi kuat untuk bersaksi dan melayani Tuhan. Kami mohon Tuhan supaya rencana kami untuk mempersiapkan diri ibadah kenaikan Tuhan Yesus, ibadah doa 10 hari, pencurahan Roh Kudus, dan ibadah hari Pentakosta, Tuhan berkati. Kami mengucap syukur buat hidup, kesempatan beribadah, mempelajari firman Tuhan hari ini. Mari saudara, angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang sempurna, cinta Tuhan Yesus yang luar biasa, persekutuan dengan Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini, menjadi alat kemuliaan Tuhan bagi banyak orang. Biar Tuhan senang atas kehidupan kita, damai sejahtera dan sukacita, hikmat dan pertolongan dari Tuhan melimpahi hidup saya dan saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita semua kedapatan percaya, taat, dan setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati saudara. Tuhan berkati. Sampai jumpa.